Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilma zidna fahma walhaqna bis-shalihin. Bapak-bapak yang Allah SWT muliakan, kita awali kajian kita dengan tawasul Fatihah dan doa. Apalagi ini adalah waktu mustajab habis maghrib, antara maghrib isya, kemudian sedang hujan. Ini waktu kita doa kepada Allah didengar oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami berkumpul ya Allah di rumah-Mu karena kami punya dosa banyak ya Allah. Karena sudah banyak waktu kami terbuang dalam perkara-perkara yang mungkin Kau tidak ridhoi ya Allah. Kami datang ke rumah-Mu untuk membersihkan diri ya Allah, agar Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami baca Fatihah, dihadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW, para nabi dan rasul, seluruh keluarga baginda, para sahabat, tabi'in, alim ulama, syuhada, orang-orang soleh, para wali-wali kekasih-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami niatkan pahala Fatihah ini agar Kau angkat derajat mereka dalam surga. Kau berikan pada kami, keluarga kami, keturunan kami, syafaat mereka nanti pada hari kiamat, keberkahan ilmu mereka, dan Allah dan Engkau berikan, kumpulkan kami dengan mereka di dunia, di mahsyar, dan di dalam surga-Mu, firdaus tertinggi, tanpa hisab, tanpa adab, tanpa fitnah. Juga kami hadiahkan pahala Fatihah ini untuk almarhum, almarhumah, orang tua kami, guru-guru kami, mungkin pasangan hidup kami, keluarga kami, saudara-saudari kami yang telah mendahului kami ya Allah. Kaum muslimin wal muslimat, ya Rabb, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga-Mu ya Allah. Temani mereka dalam kesendirian dengan malaikat-malaikat rahmat-Mu ya Allah. Masukkan, tempatkan mereka dalam surga-Mu bersama para nabi, siddiqin, syuhada, orang saleh. Kami mohon dengan Fatihah ini sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Yang sedang sakit zahirnya, sakit batinnya, sakit pikirannya, sakit imannya ya Allah. Sembuhkan ya Allah. Kami mohon ya Allah, tatap pandang kami dengan pandangan kasih sayang ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, permudah semua urusan-urusan kami ya Allah. Perbaiki keluarga kami, keturunan kami ya Allah. Jaga zahir batin sampai hari kiamat. Ijabah doa-doa kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Selesaikan masalah-masalah kami ya Allah. Berikan kami, keluarga kami, keturunan kami
ilmu yang manfaat dunia akhirat, bukan sekedar ilmu yang hanya jadi pengetahuan. Berikan sakinah, ketenangan, mawaddah, rahmah, cinta, kasih sayang di antara kami dan keluarga kami, ya Allah. Jadikan keturunan kami saleh salehah sampai hari kiamat, ya Allah. Dan istiqomahkan kami dalam agamamu, dalam berjuang di agamamu sampai husnul khatimah, sampai ajal, sampai waktunya kami pulang dalam keadaan kau sudah ridho kepada kami, ya Allah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa masyayikhuna wa waliduna wa aslamuna salihun wa man awsana bid du'a la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ilaihim bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, sehat, sehat Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Hujannya Masya Allah, rahmat Allah muncul deras ya. Kita terakhir sampai mana Pak? Hah? Bab 2. Oh, ini dilipat ya. Kemarin mewujud udah ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan iman, yaitu hal-hal yang wajib setiap orang Islam meyakininya. Sebenarnya kenapa perlu beriman? Nah ini dulu juga. Saya ulang, saya ingetin pada diri saya sama bapak, ibu-ibu semua, teman-teman saya, keluarga saya semua sih, bahwa manfaat iman itu adalah kebahagiaan. Ya, nggak ada yang nggak pengen bahagia. Semua orang pengen bahagia. Dan iman adalah satu-satunya jalan ketenangan. Dan yang lebih ajib lagi Bapak Ibu, pertolongan Allah. Apa Pak? Masya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Perhatikan nih Pak bahasanya nih Pak. Adalah satu kewajiban bagi kami Allah menolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau iman kita benar, pasti ditolong Allah. Pemahaman ayat ini berarti kita balik. Kalau itu kan Allah yang ngomong, wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Kalau pemahaman kita, POV, point of view, sisi pandang kita balik. Untuk dapat pertolongan Allah, wajib beriman. Jadi ya Pak, kalau dari Allah, wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Kalau kita memaknai ayat itu, kebalikannya berarti. Biar ditolong Allah, wajib beriman. Mau ditolong Allah Pak? Ada yang gak punya masalah? Ibu-ibu mungkin gak ada masalah ya? Masya Allah.
Semua orang punya masalahnya masing-masing. Dan Allah sanggup menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke. Jangan kalah sama Pegadaian. Pegadaian itu mengatasi masalah dengan banyak masalah. Nah, kalau Allah SWT beneran itu mengatasi masalah tanpa masalah, tapi syaratnya beriman, bukan hanya tegar beriman, Bogor. Tapi beneran, terus iman yang kayak gimana? Biar ditolong Allah. Nah inilah yang kita pelajari, itu maksudnya Pak. Saya nyampein itu dulu, biar Bapak Ibu enggak kehilangan arah. Kadang-kadang orang belajar ilmu tauhid, ini maksudnya apa sih, ujungnya kuyang pikir gitu maksudnya saya tuh. Jangan sampai begitu, enggak. Ini ilmu ini untuk memperbaiki iman kita, karena iman itu syarat bahagia dan pertolongan Allah. Itu maksud saya. Karena kita semua butuh banget ditolong Allah, ya perbaiki imannya. Siap? Siap Ibu? Siap ditolong Allah? Mau ditolong Allah Pak? Siap ya? Perbaiki iman. Pertama, iman yang benar kepada Allah. Iman itu asalnya di hati, tapi akan muncul di perbuatan dan di lisan. Di lisan dan gerak. Dalam riwayat Ibnu Majah gitu. Al-imanu tasdiqun bil lisan, tasdiqun bil qalbi. Iman itu yakin dalam hati. Kemudian qaulun bil lisan, ucapan dengan lidah. Kemudian wa amalun bil jawari au bil arkan, ngamalin dengan anggota tubuh. Hati, lisan, sama anggota tubuh. Nah, tapi hatinya dulu dibenerin ya. Gimana kita meyakini Allah yang benar? Imannya yang benar, Allahnya pasti benar. Cuma kadang imannya orang gak benar tentang Allah. Nah ini di sini. Kemarin kita udah bahas tentang apa? Wujud. Kalau mau meyakini Allah itu ada. Tuhan itu harus ada. Gak boleh tidak ada. Itu namanya wajib, sifat wajib ya. Artinya wajib secara logika. Yang namanya Tuhan wajib ada. Kalau nggak ada, bukan Tuhan namanya. Kayak agama, maaf bisa sebutnya, agama Buddha. Bilangnya Tuhan itu ya sebuah sistem. Orang baik maka akan dikasih kebaikan. Orang jahat akan ditimpa kejahatan juga. Itu sistemnya, itu kan Tuhan. Jadi tergantung kita aja. Ini nggak ada entitasnya. Jadi Tuhannya itu hanya definisi-definisi dari dia, bukan satu sosok tertentu. Itu menurut Buddha. Ya, maka kalau meyakini Tuhan itu ada dan namanya Allah, berarti ini udah poin pertama udah benar. Masuk ke berikutnya. Allah Tuhan, Allah tuh benar nggak Tuhan? Nah itu. Taunya dari mana? Nah ini yang kedua. Harus memiliki yang namanya Tuhan itu harus memiliki sifat tidak. Itu halaman nggak tahu nggak ada halaman. Lupa nggak sih halaman ini waktu pas cetakan pertama ya Pak. Punten. Bab 2 pokoknya bab 2 iman sebelah kanan tidak. Apa sih tidak itu? Tuhan itu harus lebih dulu dari apapun. Sekali lagi, Tuhan itu harus lebih dulu dari apapun. Dan gak boleh ada awalnya. Kapan wujudnya Allah? Kapan awalnya adanya Allah? Kalau ada kata kapan, ada awalnya, berarti Tuhan kalah sama ketiadaan. Sebelum ada, tiada. Mungkin nggak Pak?
Kalau bilang ini air dari kapan nih adanya? Baru aja ada. Berarti sebelumnya nggak ada. Kalau Tuhan itu bisa diketahui kapannya, berarti dia bukan Tuhan. Sebab dia kalah dengan ketiadaan. Kan sebelum ada, tiada. Berarti dia kalah sama ketiadaan itu sendiri. Tapi nggak Bapak, saya jadi nyampe nggak kira-kira logika gini ya? Yang namanya ketiadaan itu suatu kondisi keadaan, yaitu tidak ada, gitu ya. Dan ini nggak boleh Tuhan itu dikalahkan oleh apapun, termasuk ketiadaan, nggak boleh. Kalau dia sebelumnya tidak ada, berarti tidak ada lebih Tuhan daripada dia. Oh, boleh dicoba. Nyampe nggak nih Pak? Hujan-hujan lagi. Ngomongnya yang benar. Gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ini harus tidak boleh ditanya kapan. Nah, nggak boleh. Kalau Bapak boleh. Pak lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Kawin sama istri tanggal berapa? Tahun berapa? Udah berapa? Itu boleh. Makhluk semuanya begitu. Nabi Muhammad SAW lahir tahun apa? Boleh. Hari apa? Makhluk. Karena harus ada awalnya. Tapi kalau Tuhan nggak boleh ada awalnya. Bukti logisnya itu yang di bawahnya. Pencipta pasti lebih dulu ada daripada sesuatu yang diciptakannya. Benar dong? Nggak mungkin buku ini ada kalau nggak ada penulisnya dulu. Ya. Tuhan tidak boleh berupa sesuatu yang menciptakan dirinya sendiri. Dia nyiptain dirinya sendiri, itu siapa yang duluan? Dirinya apa? Dirinya. Kan jadi bingung tuh Pak. Bingung. Lah kalau Tuhan itu sebelumnya tidak ada, terus nanti ada pertanyaan lagi. Awalnya prosesnya gimana tuh Tuhan ada? Nah begitu nanti jadinya. Makanya nggak boleh. Gak bisa secara logika, kalau dia udah Tuhan, dia sudah dipertuhankan, gak boleh ada awalnya. Ya. Dan tidak boleh ada sesuatu yang diciptakan oleh selain dirinya. Tentu ini mustahil bagi Allah sang pencipta segala sesuatu. Surat Al-Ikhlas ayat 3. Tidaklah dia melahirkan atau dilahirkan. Lam yalid walam yulad. Dia tidak melahirkan, maksudnya dia tidak menciptakan dirinya sendiri. Karena dia bukan ciptaan. Lam yalid itu tidak melahirkan. Artinya tidak membuat dirinya. Nah gitu. Dan dia bukan perempuan. Lam yalid, dia bukan perempuan juga. Walam yulad. Dan dia tidak dilahirkan, tidak diwujudkan. Tapi Bapak Ibu, nah, gitu. Kalau dia diwujudkan bukan Tuhan. Ini tidak boleh ada awalnya. Sebutnya al-awwal. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dalam Al-Quran Allah bilang, dia Allah yang pertama, yang terakhir, yang nampak, yang tidak nampak. Nah, Allah itu. Jadi yakin bahwa Allah itu enggak boleh ada awalnya. Berikutnya, bako. Bako itu artinya abadi, kekal. Maksudnya kekal gimana? Tidak akan pernah mati atau hilang. Enggak ada akhirnya. Kalau dia pernah hilang, berarti kalau nanti akan hilang atau mati, berarti kematian lebih hebat dari Tuhan. Kenapa kita nggak nyembah kematian aja sekalian? Ngerti ya Bapak Ibu? Sama logikanya sama Kidam tadi. Dia nggak mungkin bisa mati, itu nggak mungkin. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27. Segala sesuatu di muka bumi pasti hilang, pasti mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal itu adalah Allah Tuhan kamu yang memiliki kemuliaan dan kehebatan.
Nah, sebab kalau dia mati, berarti dia sendiri masih takut dengan punah, kayak dinosaurus. Dia sendiri takut dengan kematian berarti. Kenapa kita berobat, Pak? Bu? Kenapa berobat? Pengen sembuh. Kenapa pengen sembuh? Karena takut mati. Gitu semua orang. Karena takut binasa. Itu sifat kita. Nggak ada yang bisa ngalahin mati, benar gak? Mau sekuat apa, sekaya apa, sehebat apa, nggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau kuntum fi burujin musyayyadah." Kamu berlindung di benteng yang kokoh, nggak bakal bisa kabur dari mati. Nggak bakal. Mau punya bodyguard banyak, tetap aja mati. Tetap ya. Mau jaga kesehatan begitu rupa, tetap kalah sama mati. Nah Tuhan nggak boleh kayak gitu maksudnya. Kalau enggak nanti dia ketakutan mulu, ketakutan mati. Ya Pak, nah, ini bakor namanya. Maka semua yang mati itu bukan Tuhan. Nah udah. Semua yang musnah bukan Tuhan. Yesus, Yesus mati nggak? Enggak sih, dia disalib. Ya itu sama aja. Kalau Nabi Isa menurut keyakinan kita nggak mati, tapi diangkat ke langit. Kalau Nabi Isa menurut keyakinan kita nggak mati, tapi yang diyesuskan itu dipantek. Tah namanya siapa? Beda-beda pendapat lah ulama itu sejarah. Pokoknya walakin wama qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allah. Mereka orang-orang Yahudi itu gak yakin membunuh Nabi Isa. Gak yakin, mereka sendiri tuh ragu-ragu. Apa iya tuh Nabi Isa gitu. Bar rafa'ahu Allah. Tapi Allah ngangkat Nabi Isa, diselamatin. Walakin syubbihalahu. Hanya diserupain aja. Ada muridnya yang dimiripin sama Nabi Isa, terus kemudian dipantek. Ada versi sih Pak, Bu, cerita tentang Nabi Isa itu ada beberapa versi sendiri ya. Kalau dari literatur Islam, misalnya Imam Ibnu Katsir, itu ceritanya itu ada dua. Pertama, ya secara saya garis besar dua gitu ya, padahal cerita itu banyak. Garis besarnya dua, yang disalib, yang dibunuh itu kan orang-orang Yahudi nggak suka sama Nabi Isa dengan pengikutnya, karena Nabi Isa banyak amar ma'ruf nahi munkar, biasalah Pak. Akhirnya raja ketika itu rajanya disudut-sudutin, dipanas-panasin, karena Nabi Isa senantiasa nahi munkar ya, mencegah kemungkaran. Lawannya adalah penguasa. Pada puncaknya mereka memutuskan membunuh Nabi Isa. Nah ada dua versi begini maksudnya. Ini saya ringkas. Versi yang pertama bilangnya Nabi Isa ini nanya sama murid-muridnya, saya dapat kabar saya akan dibunuh. Siapa di antara kalian yang mau berkorban untuk menggantikan saya? Gitu Pak. Berarti ada muridnya namanya Jirjis. Namanya siapa? Jirjis. Bukan Jarjit Pak, mau Filipin ya. Namanya Jirjis atau Jarjis. Georgius. Nah, itu kalau di bahasa Inggris itu dia bersedia. Oh, murid setia sekali, orang soleh, orang baik. Demi gurunya nggak dibunuh, yaitu Nabi Isa gitu. Maka Allah SWT serupakanlah si Sayyidina, kalau saya boleh panggil Sayyidina ya, karena orang soleh, orang baik, Jarjis, untuk jadi yang akhirnya ditumbalkan, dibunuh. Kalau versi yang kedua, ini yang banyak didengar,
Yahuda. Dia berkhianat. Nabi Isa udah bilang, setelah nanti ini di antara murid-muridnya, beliau bilang akan ada di antara kalian yang berkhianat. Ngasih tahu persembunyiannya Nabi Isa hanya dengan beberapa dirham. Nah, gitu lah. Kira-kira 30 dirhaman lah. Kalau nggak salah disebut dalam kitab Kisah Selandia itu. Akhirnya, ya ini benar, muridnya namanya Yahuda. Dia membocorkan, diiming-imingi uang, bocorin rahasia Sayyidina Nabi Isa. Akhirnya justru Allah bikin dia jadi mirip sama Nabi Isa. Nah jadi yang dipantek, yang disalib, yang dibunuh, itu bisa jadi orang soleh, karena tadi murid tersayang, jadi Jarjis tadi itu, yang mengorbankan diri untuk Nabi Isa, berarti orang baik, atau justru orang pengkhianat. Sampai sini bisa paham Bapak Ibu? Ya. Tapi banyak dulu ya yang meyakini yang dipantek itu adalah Jarjis. Berarti orang baik apa orang jahat? Ya? Orang baik. Baik ya, mengorbankan diri. Orang soleh. Gitu Pak. Akhirnya salib atau kayu tempat penyalibannya itu di tempat itu dijadikan, itu kan di Yerusalem ya, dijadikan tempat pembuangan sampah sama orang-orang Yahudi. Ketika Yerusalem itu mulai dikuasai oleh Romawi, ada seorang raja yang saya lupa nama-namanya lagi. Seorang raja yang baik, punya ibunya pun juga baik dengan agama Islam yang dibawa Nabi Isa gitu ya. Ini masih baik. Akhirnya ngebersihin tempat penyalibannya, bekas salibnya disimpan, diambil barokah. Nah, gitu Pak Bu ceritanya. Sehingga orang-orang Katolik atau Katolik itu kemana-mana pakai salib. Asalnya tujuannya ngambil berkah si Jarjis, ngerti gak? Gitu ceritanya. Si Jarjis ini karena dianggap orang soleh sama raja itu, dah kita jadiin simbol pengorbanan seorang Rasul, itu seorang Rasul ya, murid-murid Nabi Isa itu, untuk Nabi Isa. Dan ini orang baik, sehingga ngambil keberkahannya, dibikinlah salib-salib itu. Akhirnya diagungkan salibnya. Jadi asalnya ngambil berkah Pak, cuma kebablasan. Itu benar sih, bagus gitu. Cuma kebablasan gitu. Akhirnya disembah gitu Pak Setan. Tapi beda sama ya sebagian kecil lah oknum orang Islam, mungkin ada yang sedikit kebablasan ngambil berkahnya, tapi nggak semua dan mayoritas nggak kayak gitu. Gini Pak, maksud saya jangan sampai nanti cerita ini tuh akhirnya diambil kesimpulan nggak boleh ngambil berkah, takut nanti kayak yang mono, kayak sebelah kemana-mana bawa salib, niatnya awalnya ngambil berkah Bu, akhirnya jadi disembah. Akhirnya kita juga dibilang, maka orang Islam jangan begitu, jangan ke makam para wali, jangan. Misalnya nih, gara-gara cerita kayak gitu, bukan Bapak Ibu, bukan. Kalau orang Islam, dia udah Allah jaga agamanya, Allah jaga ulamanya, Allah jaga. Sampai Nabi bilang SAW, kata Nabi, riwayat Bukhari, Nabi bilang, la akhsha alaikumul kufra, saya tidak khawatir kalian menjadi kafir lagi. La akhsha alaikum an tusyriku ba'di, setelah saya wafat saya nggak khawatir kalian jadi musyrik lagi. Kebanyakan orang Islam, kebanyakan ya Pak, jarang yang musyrik lagi itu jarang. Murtad itu jarang banget. Ada tapi jarang banget.
Makanya Nabi bilang, saya nggak khawatir itu. Yang saya khawatirkan justru terbuka dunia, akhirnya kalian berebut dunia, saling bunuh-bunuhan. Nah, artinya itu maksud saya. Kalau kita ngambil berkah, misal bapak dikasih cincin sama kiai, orang soleh, ya, sama orang yang baik, terus bapak pakai tuh cincin untuk niatnya ngambil berkah. Boleh nggak? Ya boleh. Ya Rasul sahabat aja begitu, rambutnya Rasul disimpan. Itu Pak. Tongkat dari Rasul disimpan. Banyaklah cerita sahabat Nabi SAW begitu. Sampai ada sahabat Nabi itu yang minta pesan banget. Sayyidina Anas, ini saya punya beberapa helai rambutnya Rasul, tolong ya kalau saya meninggal masukin ke kain kafan. Berarti namanya apa coba? Ngambil berkah. Nggak ada yang menyembah Rasul, menyembah rambut. Mana ada? Atau seperti Rasulullah SAW, riwayat Bukhari Sahih, Nabi SAW diminta gamis, pakai baju Pak. Ini Bu, Masya Allah. Nabi pakai baju gamis, baju buat sholat. Itu saat ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan tokoh orang munafik, meninggal. Anaknya nggak munafik, namanya Abdullah juga, bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah. Gitu. Abdullah bin Ubay ini jahat, munafik, meninggal dia, mati. Anaknya Abdullah orang baik. Walaupun tahu bapaknya orang munafik, tapi meninggalnya kan Islam. Walaupun munafik, tapi kan masih Islam. Maka minta tolong ke Nabi biar bapaknya ini diampuni. Datang ke Nabi nangis-nangis. Bilang, Nabi, ayah saya meninggal. Saya minta dong Nabi mau nyolatin jenazah. Yang kedua Nabi minta gamisnya Nabi buat jadi kain kafan ayah saya. Tahu ayahnya bejat? Justru nyari berkahnya Nabi pakai gamis. Coba ini Pak. Dan Nabi kasih. Subhanallah. Kepada orang yang jahat sama Nabi bertahun-tahun masih mau nyolatin. Masih mau ngasih gamis. Subhanallah. Kayak apa tuh bersih hatinya Nabi itu ya. Kita ini udah baru dikit ya, cewek udah gak bakal gua injek kaki gua di rumah gila. Waduh. Masya Allah. Ya itulah teladan gitu ya Nabi itu. Tapi maksud saya ngambil berkah ini boleh nggak? Iya boleh. Sunnah nggak? Iya sunnah. Itu Pak, bukan syirik, bukan mengkultuskan, mendewakan, apalagi menuhankan. Oh enggak gitu. Ya, sama kayak kita ngambil berkah Hajar Aswad, sama aja sebenarnya batu doang dia. Cuma Nabi bilang dia batu sorga. Akhirnya orang berebut untuk nyium, berebut untuk pegang. Apa itu syirik? Enggak lah, bukan nyembah. Sama kayak kita ngambil berkah Ka'bah, sama aja. Batu doang ya tuh sebenarnya. Jelas ya Bapak, Ibu sampai sini. Nah, kembali ke laptop bukan, buku ya. Bakok tadi. Allah itu maha kekal. Gak ada yang bisa ngalahin Allah. Gak ada yang bisa matiin Allah. Hayyul la yamut, dia maha hidup, gak mati-mati. Loh, Pak, kita ini wafat nanti. Perantara yang mewafatkan kita siapa? Siapa Pak? Ayo. Kalau kita mau meninggal, yang mewafatkan kita itu siapa? Hakikatnya Allah. Wasilahnya siapa? Malaikat. Ya, pencabut nyawa lah, nggak tahu namanya. Pencabut nyawa lah pokoknya. Kalau di dalam buku-buku tauhid, kitab-kitab tauhid ya namanya Israil. Bila Israil sampai dinyanyiin loh. Datang memanggil loh gitu. Malaikat jawab. Pertanyaannya Bu, Israil mati gak?
Kan dia yang nyabut ini, dia yang memati-matikan nih. Nah, dia sendiri mati gak sih? Jawabannya mati. Karena Allah yang bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup bernyawa pasti mati, termasuk yang tukang matiin orang. Kakak disebut sendiri, gimana itu? Iya betul. Dia mencabut nyawanya sendiri, itu dalam hadis itu. Terakhir tapi udah nggak ada lagi yang dicabut. Nah, dia cabut sendiri dengan izin Allah. Allah wafatkan dia. Semua mati, malaikatnya mati. Nanti dibangkitkan semuanya baru. Gitu Pak. Ngerti ya? Maka Allah nggak gitu, nggak ada akhirnya. Terus nanti mungkin ada orang yang iseng. Tahu iseng nggak Pak? Nanya-nanya. Kalau udah kiamat nih, semua orang udah pada mati, jin mati, hewan mati, kita kemana nih? Ke akhirat. Ke akhirat. Semoga masuk surga, amin. Di surga Pak, mati nggak? Coba pertanyaannya, Pak, di surga mati nggak? Hah? Mati nggak Pak? Itu mati nggak? Enggak. Kalau surga juga mati, ngapain kita capek-capek ibadah untuk masuk surga? Ujungnya mati juga. Di surga nggak mati. Dalam surat Al-Baqarah, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Yang di neraka mati nggak? Enggak juga. Setiap kali hancur, hidup lagi kata Allah. Wabadalnahum juludan ghairaha, kami ganti lagi tuh kulitnya udah hangus, udah gosong, udah kebakar, udah habis kulitnya kebakar, kami ganti lagi kulitnya yang baru. Nggak mati-mati. Berarti ahli surga mati nggak? Enggak. Ahli neraka? Enggak. Tuhan dong. Nah, gitu maksud saya. Tuhan kan kekal. Ahli surga juga kekal. Ahli neraka juga kekal. Berarti mereka jadi Tuhan dong, jadi dewa dong. Nah, itu kembali ke Buddha teman. Keyakinan Buddha kalau udah jadi dewa, kerasakti itu. Nah, jawabnya gimana Pak? Bu? Iya, ahli surga kekal, ahli neraka kekal, tapi beda kekalnya sama Tuhan Allah. Apa bedanya? Kalau ahli surga, ahli neraka, kekalnya tergantung izin Allah. Dia masih tergantung. Allah emang bilang dalam Al-Quran kekal, Allah nggak bohong dia. Tapi tetap kalau Allah mau ngancurin semuanya, dia tetap bisa. Terserah dia. Orang dia Tuhannya, mau gua lah. Nah gitu maksudnya. Rumah gua maksudnya. Mau gua bakar kek, mau gak begitu kurang lebihnya Pak. Ngerti ya? Tapi kalau kekalnya Allah tidak tergantung sama apapun. Nah, gitu Pak jawabnya. Jelas di sini? Lah, nanti kalau orang udah pada habis semuanya, Allah ngapain dong? Nganggur dong. Bodoh amat. Itu Pak jawabannya. Bodoh amat. Lah iya, urusan Allah terserah dia lah. Mau nganggur kayak mau nyiptain manusia baru kayak. Apa urusannya? Itu pertanyaan gak penting gitu. Iya, begitu Pak ya. Gak usah terlalu serius-serius amat. Dulu semua dijawab. Kalau pertanyaannya tentang Allah, siapa kita nanya-nanya Allah? Dalam Al-Quran Allah udah bilang, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Gak usah tanya Allah tuh berbuat apa, Allah itu kenapa begini, kenapa. Gak usah nanya kata Allah. Justru mereka nanti, pikirin aja, mereka nanti akan ditanya di hari kiamat, kenapa berbuat begini. Buat apa hidup? Buat apa masa muda? Buat apa harta? Buat apa kesehatan? Kita bakal ditanya. Jadi gak usah capek-capek nanyain Allah. Pikirin diri
yang bakal ditanya gitu maksudnya. Kita ini pusing mikirin yang bukan urusan kita, justru lalai dan lupa terhadap apa yang mesti kita pikirin. Kan aneh Pak. Ngerti ya? Allah a'lam bishawab. Udah kayak gitu ya. Kalau gitu, Bapak tandain dah tuh. Bapak, Ibu tandain Bapak sampai Bapak dah tuh, ya. Di per. Nih. Oh iya. Ya. Ada dikit lagi waktu buat Isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bapak, Ibu, saya ingin di akhir sesi, dan ini insya Allah akan rutin ya. Di akhir sesi, saya pengen banget ngedeketin Bapak Ibu sama Quran. Sama apa? Quran. Jadi ahli Quran. Apa tuh ahli Quran? Orang-orang yang menghidupkan Quran. Ya, semua orang Islam harus hidupin harus hidupin Quran. Ya. Hidupin Quran itu gimana? 6 M. M yang pertama paling rendah, mendengar Quran. M yang kedua, membaca Quran. Naik M yang ketiga, menghafal Quran. M yang keempat, memahami Quran. M yang kelima, mengamalkan Quran. M yang keenam, mendakwahkan Quran. Mensyiarkan Quran. Mendengar, membaca, menghafal, mengerti, mengamalkan, mendakwahkan. Ya. Kenapa harus gitu? Karena Quran itu petunjuk hidup. Apa Pak? Petunjuk hidup. Apa Bu? Quran? Petunjuk hidup. Bukan bacaan berpahala doang. Kadang-kadang sekarang kita coba lihat deh. Quran itu apa sih? Bacaan doang berpahala. Yang penting baca Quran dapat pahala kan? Gitu ya. Semuanya begitu. Tapi hidup kita udah pakai Quran belum? Nah, ngejalanin hidup belum pakai Quran, makanya hidupnya masalah terus. Gitu ya. Kalau para sahabat, Quran itu bisa menyelesaikan masalah dunia. Di zaman sahabat, Quran bisa menyelesaikan masalah dunia. Di zaman kita, nyelesain masalah rumah tangganya nggak bisa pakai Quran. Bahkan kadang-kadang sebahagian ada guru Quran rumah tangganya berantakan, aneh. Masalah dunia sama masalah kita, gedean mana Pak? Masalah kita atau masalah dunia? Ya dunia atau kita mah nggak ada apa-apanya. Iya. Kalau masalah yang gede aja bisa, masa masalah cicilan kita yang kagak lunas-lunas? Masa masalah utang piutang yang nggak lunas-lunas pakai Quran? Nah, gitu Pak. Masalah ekonomi kok nggak beres-beres ya? Coba ini, pikirin baik-baik. Kenapa begitu? Karena belum menganggap Quran petunjuk hidup seperti para sahabat. Jadi cuma baca doang, ngafal doang, denger doang. Ngerti? Nah. Jadi tugas kita sekarang ngerti, ngamal, mendakwahin juga. Tapi gimana mau ngamalin Quran? Kayak berat banget. Baca aja susah. Baca terjemah bisa sih, tapi nggak paham. Bener nggak? Iya. Apalagi cara ngamalinnya lebih nggak bisa lagi. Gitu Pak. Nah, hebatnya Bu. Ibu mau nggak masalahnya diselesaikan? Mau ya? Quran jawabannya. Quran itu solusi hidup, solusi langit untuk masalah bumi. Wah, begitu. Bukan urusan pahala doang Quran mah. Orang sekarang jadi Quran itu pahala doang. Bu, tahajud sampai 5 ya. Saya cerita semoga
Bukan karena sombong, bukan, tapi niatnya biar Bapak Ibu tambah yakin sama Quran. Saya ngamalin Quran, alhamdulillah, dalam beberapa 2 atau 3 mingguan lah ya, saya punya utang 25 juta. Saya bayar 2 juta, 23 jutanya lunas. Allah lunasi. Guru saya ngamalin Quran dapat rumah gratis di Bojong, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dengan carportnya gratis, dengan balik nama sertifikatnya juga gratis. Dan beliau juga ngamalin Quran dapat haji furoda. Haji furoda itu haji yang nggak pakai ngantri, Pak. Haji paling mahal. Ya cuma 450 juta sih seorang. Gratis sama istrinya lagi. Gara-gara ngamalin Quran. Beliau ngamalin Ali Imran ayat 31. Sahabat Nabi, Bu, itu baca Qurannya nggak kayak kita. Ya kita harus banyak baca Quran untuk dapat pahala, harus. Jangan nggak ada, tiap hari minimal ada baca Quran. Tapi yang lebih ditekankan oleh para sahabat Nabi itu ngamalinnya, Pak. Makanya baca Qurannya dikit-dikit. Nabi SAW baca Quran 30 juz berapa lama? Coba 23 tahun. Selesai diturunin 30 juz itu 23 tahun. Dari awal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi usia 40. Meninggal di usia 63. Terakhir ayat turun itu 23 tahun baru lengkap 30 juz. Kalau Quran cuma bacaan, tentu gak usah lama-lama, Pak. Suruh aja malaikat Jibril ngajarin Nabi SAW paling sebulan, benar gak? Kalau sekedar buat dihafal, gak usah lama-lama. Paling berapa bulan Nabi udah khatam tuh 30 juz, benar gak? Kenapa 23 tahun? Ya, diamalin. Nah, maka kalau Bapak Ibu saya ajak, ayo Bapak Ibu ambil Quran, buka terjemah. Berat, benar gak? Berat. Ngamalinnya, ini saya mau ngajak Bapak Ibu ngamalin pakai Quran khusus saya, Quran aplikatif. Namanya The Living Quran. Tujuannya Qurannya buat diamalin, biar masalah-masalah kita Allah selesaiin, rumah tangga kita Allah perbaikin, anak-anak kita Allah jadi anak soleh-soleha. Gimana? Pakai Quran. Mau? Mau nggak dulu? Kalau nggak mau ya nggak jadi. Iya, mau. Begini Pak, bentuknya begini Bu. Qurannya toples. Toples. Nah, kalau bentuknya buku kagak dibaca. Gitu. Maka dibikinlah sama saya punya guru atas atas bimbingan daripada Syekh Ahmad Muhammad Al-Tuhi, seorang ahli tafsir dari Mesir, abang iparnya Ustaz Abdul Somad, UAS. Nah, dibikin Qurannya kayak gini nih. Satu toples gini ada 100 ayat pilihan. Tujuannya bukan baca, tapi amal. Bentuknya kartu. Satu kartu ada 1 ayat terjemahan. Kenapa? Nggak ada bahasa Arabnya. Jadi ibu-ibu yang haid pun boleh bisa baca. Satu ini terjemah. Di baliknya udah ada tadabbur, hikmahnya atau tafsirnya apa, sama cara mengamalkannya. Dan Bapak Ibu,
Ini alat komunikasi kita dengan Allah. Allah mau ngomong apa kepada kita hari ini pakai ayat ini. Yang ini 100 ayat untuk membina rumah tangga. Sakinah, mawaddah, rahmah. Ini ayat-ayatnya. Udah dipilih sama ulama, udah dipilih, gitu ya, sama ustaz. Jadi kita nggak bingung kalau langsung nyari ayatnya apa ya buat ini nasehatin istri, nasehatin suami, gitu ya. Yang ini untuk ngedidik anak, 100 ayat untuk ngedidik anak. Jadi Bapak Ibu akan digiring, akan dibimbing sama Allah langsung, karena yang milih Bapak Ibu sendiri, Allah yang milih. Ada nggak di dunia ini kebetulan? Nggak ada. Semuanya dengan takdir Allah. Nanti Bapak Ibu ambil satu kartu, dibuka, dalamnya ada Quran surat ini ayat segini. Bapak Ibu baca, habis itu balik, dibuka, baca terjemahannya, balik. Di baliknya ada insight. Insight itu hikmahnya apa? Sama what to do, apa yang harus diamalin. Ya, siap? Siap? Ngobrol sama Allah. Hari-hari kita doakan. Hari-hari kita sholat kan Bu? Itu ngobrol kita ke Allah. Allah mau ngomong kita pakai apa? Quran. Jadi ayat yang Bapak Ibu ambil adalah ayat di mana Allah inginnya Bapak Ibu amalin. Tapi nggak kira-kira? Makanya saya bilang, ada sebagian jamaah bilang ini Quran ajaib. Alat komunikasi saya dengan Allah. Ngerti? Siap? Oke, kalau siap, Bapak Ibu merem dulu. Kok merem? Doa, biar khusyuk. Beneran? Saya serius sih. Saya mau ngajak Bapak Ibu beneran ngobrol sama Allah. Siap? Ya, merem. Setelah merem, pejamkan mata, bayangkan lafaz Allah, alif, lam, ha. Merem dulu, merem. Beneran. Kenapa harus merem sih? Karena mata kita suka terpesona sama dunia. Merem dulu. Bayangin lafaz Allah, habis itu angkat tangan siap-siap doa. Ayo. Angkat tangannya, persiapan doa. Bapak Ibu ikutin dengan hati, ikutin dalam hati, ikutin dengan lisan tanpa suara ya. Doa yang saya ajarin, diikutin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hamba yakin sekali, hamba yakin banget Quran adalah pedoman hidup, bukan sekedar bacaan. Quran adalah solusi semua masalah. Quran adalah obat semua penyakit. Ya Allah, bimbing hamba malam hari ini dengan Quran-Mu, dengan ayat-Mu, agar Engkau ridho kepada hamba, dan agar silahkan sebutkan hajat, doa masing-masing pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Masalah yang sedang kita punya, kendala yang sedang kita hadapi, problem yang sedang kita lihat. Gak usah pakai bahasa Arab, gak apa-apa, bukan hafalan. Curhat ke Allah. Ya Allah, hutang-hutang hamba ya Allah. Ya Allah, hamba sakit udah lama ya Allah. Ya Allah, anak hamba ya Allah, yang namanya, sebutin namanya, boleh. Ya Allah, suami hamba ya Allah, istri hamba ya Allah, perbaiki akhlaknya ya Allah. Minta coba, curhat dulu sama Allah Bapak-Bapak. Yang benar biar Allah dengar, Allah lihat subuh-subuh. Ibu-ibu juga sama. Ya Allah, anak saya mau masuk sekolah, belum ada biaya, ya Allah, bisa. Ayo. Ya Allah, saya pengen umroh ya Allah, saya pengen haji ya Allah.
Allah, aku pengen punya rumah ya Allah. Sebutin masalah-masalahnya, hajat-hajatnya, yang terdalam. Kalau udah baca Al-Fatihah, kemudian ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk sama Allah. Ya, sampai dulu hajat-hajatnya, masalahnya, semuanya ke Allah dulu, curhat. Kalau udah baca Fatihah, sampai ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk. Ya. Setelah ini bapak-bapak, ibu-ibu ambil satu ayat, cek, lihat Allah mau ngomong apa. Yang punya pasangan nanti ambil yang warna kuning juga, jadi warna biru itu untuk masalah hajat, keperluan, pertolongan Allah. Kita pengen ada pertolongan Allah. Yang warna kuning, oranye, itu untuk pasangan. Apa yang harus kita lakukan kepada pasangan? Yang warna coklat itu apa yang harus kita lakukan dengan anak atau murid. Ya, silakan. Kalau udah baca Fatihah, Bang Ibu tolongin ya. Satu aja ya. Biarkan Allah yang berbicara langsung ke Bapak Ibu. Sekaligus ini pesan dan amal malam hari ini. Amal. Apa yang harus kita amalin dari Quran? Satu aja Pak. Satu aja. Cukup satu. Ya, yang warna biru ini untuk mendatangkan hajat pertolongan. Terus, kemudian yang warna kuning ini untuk apa yang harus kita lakukan ke pasangan. Ambil satu Pak, yang masih punya pasangan ya. Yang warna coklat itu apa yang harus kita lakukan ke anak kita. Mau anak yang masih kecil, udah gede, nggak masalah. Yang penting niatnya ngamalin Quran, ngamalin satu ayat Quran dihidupin, diamalin ya. Bukan dibaca, bukan. Tapi dihidupkan, diamalin. Karena orang tuh kalau ngidupin Quran pasti hidupnya ajaib. Pasti rezekinya dimudahin. Ngidupin Quran tuh. Ada yang sembuh dari penyakit, Bu. Ngidupin ayat-ayat Quran kayak gini. Punya anak, paru-parunya udah 30% fungsi paru-parunya. Dia ngamalin ayat Quran, tiba-tiba dokter gemetar pas lihat hasil ronsen. Fungsi paru-paru anaknya udah 80%, belum dioperasi. Keajaiban akan muncul bagi orang yang beriman dan yakin, bukan sekedar baca. Ayo, Allah mau ngomong apa? Silakan kalau yang udah dapet dibuka dulu. Satu dulu yang warna biru dulu, miracle. Keajaiban Allah yang warna biru, dibuka warna biru. Baca ayatnya, Quran surat apa, diulang-ulang, baru dibalik. Dibaliknya ada insight, hikmahnya apa, tadaburnya apa, tafsirnya apa, Allah mau ngomong apa, dan apa yang harus diamalkan, what to do, yang harus diamalin apa. Baik, itu boleh kasih tahu saya Quran surat apa? Masya Allah. At-Taubah 51. Masya Allah. Kulla yusibana illa ma kataballah. Dan itu ayatnya. Apa hikmahnya? Apapun yang terjadi padamu hari ini, aku yang izinkan dan aku tahu itu demi kebaikanmu. Masya Allah. Buat tuduh yang dilakukan apa? Ucapkanlah Bang Ibu tolong bantu bacain. Yang nggak kelihatan boleh dibacain. Boleh difoto, di zoom. Difoto buat kenangan, buat pengingat diri boleh. Bapak Ibu boleh foto, bikin status juga boleh. Niatnya untuk mengingat diri. Ya, baliknya langsung sama insight-nya. apapun yang terjadi padamu hari ini, aku yang izinkan dan aku tahu itu demi kebaikanmu. Buat dulu yang harus diamalin sama Pak Ibu apa? Ucapkan kepada
Qadarullah wa masya'a fa'al. Allah yang takdirin semua yang Dia mau pasti terjadi. Terus hal tak sesuai harapan. nah, semua udah ditakdiri. Engkau yang maha menentukan. Itu untuk yang biru. Habis itu baca yang nikah, pernikahan, ke istri gimana, ke pasangan gimana, ke suami gimana. Bagi yang masih ada, ya. Kalau yang nggak ada, yang anak aja langsung. Yang anak warna coklat. Quran surat apa? Ya, Pak Ibnu silakan. Yang marriage. Ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allah, ya. Ayatnya, aku tak harus menghalalkan Aku tak hanya menghalalkan kalian bagi suami istri, tapi juga perintahkan kalian bersaudara dalam iman. Kemudian maksudnya jangan hanya menjadi pasangan romantis, jadilah sahabat seperjuangan dalam iman. Ajak pasangan berbaik amal bareng hari ini. Perbaiki amal hari ini. Ya. Ke anak. anak surat At-Taubah ayat 52. Berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Ayatnya, Biar Bang Ibnu yang baca. Nah, biar enak Pak. Misalnya menjadi orang tua itu perjuangan, tetaplah bergerak meski lelah. Buat bunyinya yang menjelaskannya, walau sedang capek, tetap peluk anak, tetap ajak doa bersama. Perjuangan ini dicatat langit. Masya Allah. Kalau sudah Ibu, sudah dapat jawaban dari Allah? Kalau sudah, ucapkan sami'na wa ata'na. Ayo. Sami'na, ya Allah, kami dengar, kami taat ya Allah. Coba. Kami Allah, kami dengar, kami taat. Jadi diamalin. Satu ayat aja. Tapi hidupin, diamalin. Tadi Pak Ibnu disuruh bicara qadarullah wa masya'a fa'al. Kalau nggak hafal, pakai bahasa Indonesia. Semua sudah ditakdiri Allah, pasti terjadi. Itu kalau ada hal yang kurang menyenangkan. Kalau ke pasangan, ajak berbuat baik bareng. Tah sholat bareng, tah doa bareng, tah ngaji bareng. Kalau ke anak, habis ini peluk. Gitu ya, walaupun capek, tetap dipeluk. Cara ngamalin ayat itu gampang sebenarnya. Hidupin ayat mudah-mudahan, nggak usah berat-berat Pak. Kalau ini kita hidupin, pasti banyak perubahan dalam hidup. Pasti banyak perbaikan dalam hidup, pasti. Karena kekuatan Quran itu luar biasa. Cek aja kalau nggak percaya. Ya, nanti semuanya Allah mudahkan. Kadang-kadang nggak nyambung sih antara perintah Allah sama masalah kita. Kita punya masalah finansial misalnya, ekonomi. Tapi kok malah disuruh bebasin utang misalnya. Nah kita aja misalnya nggak nyambung memang. Tapi begitulah iman. Yang Allah lihat itu ketaatan. Gitu ya. Kalau kita dilihat sama Allah taat, nanti sama Allah dibantu. Gitu ya. Sama seperti Bani Israel. Ada orang meninggal di tengah-tengah Bani Israel, mereka bilang, siapa nih yang bunuh nih? Tokoh lagi yang mati. Akhirnya ngomong ke Nabi Musa, tolong dong tanyain ke Allah siapa yang bunuh. Nabi Musa nanya ke Allah, kata Nabi Musa, Allah menyuruh kalian menyembelih sapi. Maka nggak nyambung tuh. Yang ditanya tentang pembunuh, kok disuruh menyembelih sapi? Coba. Yang Allah lihat pengen taatnya doang. Ternyata setelah sapinya disembelih,
tulang sapinya itu dipukulin ke mayit, Pak. Ini dalam Al-Baqarah. Makanya disebut Al-Baqarah sapi betina. Itu dari situ, dari cerita ini. Tulangnya dipukul ke mayit, mayitnya hidup, terus mayitnya ngasih tahu yang bunuh saya ponakan saya sendiri. Jadi pertolongan Allah akan datang kalau kita taat, nggak usah mikir. Kok Allah nyuruh dia? Ya udah, jalanin aja. Apalagi apa yang kita doa tadi sama apa jawaban Allah sesuai nggak? Sesuai nggak? Sesuai nggak, Bu? Sesuai ya? Masya Allah. Karena Allah tahu banget. Ya, semoga ini oleh-oleh buat pulang. Oleh-olehnya Quran, ayat Quran. Bapak Ibu boleh foto buat pengingat diri, boleh dibikin WhatsApp untuk pengingat diri, boleh. Kalau mau ngidupin Quran tiap hari, saya pengen punya juga, silakan hubungin Kak Ibnu aja. Kalau mau. Tapi saya insya Allah nanti setiap ngaji akan saya bawain, insya Allah kalau nggak kelupaan saya bawa. Biar Bapak Ibu bisa ngobrol sama Allah terus. Tugas saya adalah menyambungkan umat ini kepada Allah melalui Al-Quran, insya Allah. Mungkin dari saya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Azan langsung komat ya. Jadi ini serinya beda-beda Bu. Ada tentang pertolongan Allah.